Dan aku tuh kesel gitu sama diri aku sendiri gitu setelah eh, apa namanya alamat pelanggan ini nggak ketemu gitu. Aku dalam hati itu kok bisa aku. Halo teman-teman, balik lagi di sesi woman to woman bersama aku Mariam ya. Aku pengen sharing lagi. Mungkin ini teman-teman udah pernah dengar ya, terkait dengan kita nggak bisa nyenengin semua customer kita gitu, semua pelanggan kita. Aku sendiri punya mungkin sedikit pengalaman selama 15 tahun itu. Ternyata aku baru sadar kita nggak bisa nyenengin semua orang gitu. Hmm, Kenapa gitu ya? Eh, karena mungkin gitu ya, kalau aku melihat di pribadi aku gitu ya, kemampuan kita terbatas gitu ya untuk menyenangkan semua orang gitu. Dan kalian sadar nggak para penjual gitu ya, bahwasanya kita nggak akan pernah bisa menyenangkan semua pelanggan kita gitu. Kita misalnya lihat ya di lapangan itu bahwa aku udah pernah gitu, dan mungkin teman-teman di sini udah pernah melakukan hal ini gitu, bahwasanya seenak apapun resepnya, harga murah gitu ya, banyak diskon, kita bisa delivery order free ongkir, pelayanan kita prima misalnya ya, pasti bakal ada yang nggak pas gitu di mata pelanggan. Jadi balik lagi bahwasanya kita itu sebagai penjual harus bijak juga gitu ya, harus mulai dewasa. Karena aku pernah ngalamin ya, bulan puasa gitu, bayangin bulan puasa waktunya kita ngumpul sama keluarga gitu. Aku masih waktu itu jualan, masih jualan burger sama es apa gitu ya. Pelanggan minta anter, nah aku tuh waktu itu orangnya nggak enakan gitu, jadi aku antar gitu. Ternyata waktunya bentrok sama jam buka, dan aku tuh kesel gitu sama diri aku sendiri gitu setelah uh, apa namanya alamat pelanggan ini nggak ketemu gitu. Aku dalam hati itu kok bisa aku mengiyakan gitu, aku mau ngirim gitu, padahal kan posisinya juga dari segi kapasitas aku nggak kejangkau gitu dari segi jarak kayak gitu. Ada lagi, ada pelanggan memang beli banyak gitu, minta antar. Setelah antar dia komplain gitu ya bahwa pesanannya lama. Coba bayangin, kita buat dulu dong, terus kita anterin, ya pasti makan waktu gitu. Dan setelah kita antar itu, ya pelanggannya itu komplain gitu. Pertama kelamaan, yang kedua ada makanannya yang gak enak gitu. Aku berusaha buat gak emosi gitu ya, maksudnya ya Allah, aku tuh udah ngorbanin waktu, tenaga gitu buat antar pesanan gitu, tapi uh, ternyata nggak semua bisa menerima kebaikan kita gitu ya. Kita bisa berbuat baik itu kan sesuai kadar kemampuan kita ya, kayak gitu. Dan kalau ngomongin dulu versus sekarang, aku lebih balik lagi manajemen energi gitu. Jadi aku punya kapasitasnya segini, aku nggak bisa lebih dari itu tuh, aku nggak bisa kayak harus bikin juga, aku yang ngolah juga gitu ya, minta diantar. Nah sekarang itu langkah strategis atau aku ngasih opsi ke pelanggan itu adalah, mau nggak aku kirim pakai ojek online gitu ya. Kebanyakan sih mau, alhamdulillah gitu ya. Jadi aku nggak repot ya, aku fokus masak dan aku fokus buat membuat makanan yang terbaik gitu versi aku. Kalau ngomongin transisi mentahnya gitu kan, pasti mereka tuh banyak, pasti ada aja gitu kita ketemu pelanggan yang
nggak puas kayak gitu. Dan ketika penerimaan pelanggan itu seperti itu, ya itu kan di luar kendali kita gitu ya. Itu di luar kendali kita. Terkait hubungannya gitu dengan kehidupan, aku tuh selalu mencoba ini tuh apa yang bisa aku eh, bawa gitu ke kehidupan pribadiku. Ternyata ya balik lagi kita apa namanya di keluarga gitu prioritasnya juga pasti berbeda gitu ya. Nah, eh, kalau kita misalnya menyenangkan semua orang, otomatis pasti kita bakal lelah. Apa namanya? Selain lelah juga kita bisa kehilangan jati diri gitu ya. Itu udah paling capek banget sih, kayak gitu. Dan aku tutup sampai sini bahwasanya solusinya solusinya gitu ada di fokus kita memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau kita jualan makanan, kita bikin makanan yang enak, yang apa terbaik, yang enak versi kita gitu ya. Adapun masukan dan saran ya kita terima aja gitu ya, kayak gitu. Mungkin kalian ada pengalaman yang sama nggak, atau pengalaman yang lain yang kalian nggak bisa lupa gitu sampai sekarang sebagai penjual? Komen di bawah ya. Bye bye.